media sosial ini harusnya memberikan kebermanfaatan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, fa inni usikum bi nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Amma ba'du. Masyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib ingin mengajak kepada seluruh jamaah, khususnya untuk diri pribadi khatib, marilah senantiasa kita meningkatkan baik secara kualitas maupun secara kuantitas nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana definisi takwa yang banyak dijelaskan oleh para ulama, imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahyahu. Melaksanakan, mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim maupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan dan menjauhi dari berbagai macam larangan-larangan Allah dan Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita hidup di era media sosial. Dahulu apabila kita ingin berkomunikasi, tentunya kita harus bertatap muka melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh. Itu di era 90-an atau sebelum tahun 90-an. Tetapi saat ini, ketika saudara kita, keluarga kita hidupnya di belahan bumi manapun, dalam sekejap, dalam sedetik kita bisa melakukan sebuah komunikasi melalui media sosial yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui media sosial yang ada saat ini, tentunya harapannya munculnya berbagai macam media sosial ini adalah memberikan sebuah dampak kebermanfaatan buat kita semua. Bukan justru munculnya media sosial menimbulkan kemadorotan untuk kita, untuk anak-anak kita khususnya. Terlebih lagi saat ini bisa kita katakan mungkin hampir seluruhnya ketika di usia 5 tahun atau mungkin bahkan sebelum 5 tahun, anak-anak kita sudah memiliki media sosial yang cukup intens. Terkadang mereka melakukan bahkan melebihi kita sebagai orang tua, justru merekalah yang lebih banyak sebagai pengguna media sosial. Dan ini tentunya menjadi sebuah perhatian yang harus kita perhatikan dengan betul-betul. Bagaimana efek dari media sosial ini harusnya memberikan kebermanfaatan untuk kita dan keluarga kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita melihat fenomena-fenomena yang ada di media sosial ini justru menjadi sebuah kemudaratan, dan ini harus menjadi sebuah bahan evaluasi buat kita semua. Tidak jarang terkadang seorang suami lebih sibuk dengan media sosialnya dibandingkan dengan mengurus keluarga dan aktivitas yang lainnya, ataupun begitu juga sebaliknya. Seorang ibu rumah tangga, seorang istri
justru lebih sibuk dengan media sosial dan lain sebagainya, mengabaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang lebih penting tugas pokoknya. Dan ini tentunya harus menjadi sebuah bahan evaluasi introspeksi, di mana kehidupan media sosial ini harus memberikan kebermanfaatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tidak bisa meninggalkan, tidak bisa menghilangkan dari merebaknya begitu luar biasa media sosial yang ada di kehidupan kita. Tentunya yang kita inginkan adalah bagaimana media sosial ini memberikan dampak kebermanfaatan untuk kehidupan yang ada di sekitar kita dengan mendapatkan berbagai macam informasi-informasi yang valid, mendapatkan informasi-informasi yang benar sesuai fakta dan lain sebagainya, bukan justru menyebarkan berbagai macam informasi-informasi yang tidak benar, yang tidak sesuai fakta, ataupun tidak untuk kita lihat sesuatu yang memang mungkin tidak pas, tidak tepat untuk kita lihat ataupun kita sebarkan dan lain sebagainya. Terkadang kita lihat begitu mudahnya dengan media sosial ini, siapapun mungkin memberikan atau mencatatkan, melimpahkan curhatan-curhatan yang terkadang tidak perlu dan mungkin terkadang memberikan dampak kemudaratan terhadap kehidupan rumah tangga. Di dalam muqaddimah khatib disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni surat At-Tahrim. Di dalam surat At-Tahrim ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kita pun tidak ingin dengan efek media sosial yang begitu luar biasa akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka, termasuk juga dengan keluarga kita. Yang kita inginkan adalah dengan efek media sosial ini justru akan mengajarkan, membawa kita, mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kebermanfaatan. Jawabannya tentunya ada di dalam diri kita semua. Karena kita hidup di era yang tidak mungkin kita akan meninggalkan, menjauhi dari berbagai macam media sosial yang kita miliki saat ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an, tepatnya dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Justru dengan kehidupan, karena kita tidak bisa meninggalkan ataupun menjauhi dari berbagai macam fenomena sosial, kita syukurin. Kita jadikan ini adalah sebagai sebuah kebermanfaatan yang mungkin ketika kita syukurin, kita jadikan sebuah kebermanfaatan, maka akan bertambah nikmat Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Sebaliknya, kalau kita tidak menggunakan sesuatu media sosial ini dengan yang bermanfaat, maka akan menjadikan kemudaratan buat kita dan juga untuk keluarga kita. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan terkait dengan firman Allah surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya azab Allah begitu sangat pedih ketika menimpa kita semua. Besar pengaruh dan sakitnya di dunia azab itu tampak dengan lenyapnya berbagai macam nikmat yang terkadang dalam sekejap Allah ambil, serta tercabutnya dari berbagai macam anugerah-anugerah di dalam diri kita dan juga keluarga kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua berupa keluarga, anak-anak kita, dengan kebermunculan media sosial yang begitu luar biasa, tentunya harus kita syukuri dan kita pun tidak bisa menghilangkan ataupun menjauhinya. Karena dengan mensyukuri itulah, maka sesungguhnya itu akan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai dengan fenomena media sosial ini waktu kita habis hanya untuk men-scroll sesuatu hal yang tidak bermanfaat, melalaikan dari kewajiban kita, terutama kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga kewajiban kita terhadap keluarga. Padahal keluarga adalah
sebuah amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita berhati-hati jangan sampai media sosial ini memberikan kemudaratan yang seharusnya justru akan mendatangkan sarana kebaikan untuk kita semua. Hal yang paling mengerikan adalah jika terkadang kita sebagai orang tua terlena dengan dunia maya, kurangnya perhatian kita terhadap anak-anak kita, sehingga karena kita kurang memperhatikan anak-anak kita mengambil contoh role model yang lain dari banyaknya bermunculan media sosial yang ada saat ini. Syekh Ahmad Umar Hashim dalam kitabnya Al-Usrah fil Islam, beliau menjelaskan terkait bagaimana perkembangan anak. Inna janibal qudwah fi tansyiati tifli lahu akbarul athar fit tawjihi wa fi bina'i syakhsiyati tifli wa tarbiyatihi wal qudwatu fil ab wa fil hiya awwalu ma yaqau alaihi nadhar tiflu qabla ayyi syai'in fil kharij, yang artinya sebuah keteladanan memiliki pengaruh terbesar di dalam pembentukan seorang anak, baik dalam bimbingan maupun pembentukan kepribadiannya. Keteladanan seorang ayah dan ibu adalah hal pertama yang harus dilihat oleh anak-anak kita ketika kita berada di dalam rumah, sebelum anak-anak kita mengeluarkan atau melangkahkan kakinya dengan aktivitasnya ke sekolah, aktivitas yang lainnya. Pandangan pertamanya harus selalu tertuju kepada orang tuanya, karena pandangan pertamanya tertuju kepada orang tuanya, ayah dan ibunya. Berarti kita harus memberikan contoh suri tauladan yang baik seorang ayah dan ibu dengan tidak banyaknya kita menghabiskan waktu kita untuk bermedia sosial. Dan ini sekali lagi menjadi sebuah perhatian buat kita semua. Hal yang paling penting harus kita perhatikan sebagai orang tua adalah bahwa anak-anak kita tidak mungkin menanamkan sebuah kebaikan, sebuah kebenaran, sebuah kejujuran kalau tidak kita contohkan sesuatu yang baik, dan itu semuanya adalah berasal dari rumah kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjaga keluarga kita, anak-anak kita dengan penuh tanggung jawab, menjadikan rumah tangga kita tentunya sebagai tempat bersemainya iman, bersemainya kasih sayang, teladan yang baik. Jangan kita biarkan media sosial merenggut perhatian kita dari amanah besar, dan mari sama-sama kita syukuri dari semua anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mari kita ingatkan keluarga kita, anak-anak kita dengan kejujuran, dan mari kita bimbing anak-anak kita dengan penuh kasih sayang. Sebuah slogan yang tentunya sering kita dengar, Indonesia Emas 2045, ini adalah milik dari anak-anak kita semua yang saat ini berusia 15 atau mengenyam bangku pendidikan SMP ataupun SMA. Di tangan mereka lah Indonesia Emas 2045, 20 tahun yang akan datang. Kalau kita memberikan sebuah contoh suri tauladan yang baik, maka tentunya Indonesia Emas ini betul-betul akan terbukti menjadi sebuah kenyataan, bukan justru menjadi sebaliknya, akan menjadi Indonesia lemas atau Indonesia cemas atau Indonesia ketakutan, Indonesia takut. Oleh karena itu penting buat kita semua, mari menjaga anak-anak kita, keluarga kita, karena semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang khatib sampaikan pada kesempatan ini, mari sama-sama kita bijak di dalam bermedia sosial. Mari kita menjaga keluarga kita, anak-anak kita. Bagaimana fenomena merebaknya media sosial ini menjadi sebuah kebermanfaatan buat kita semua yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita jaga anak-anak kita, putra-putri kita, sehingga keluarga kita betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, yang tenang, yang tentram, yang damai, mawaddah, warahmah, serta penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim وزد ودم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأصراف عبادك سيد العرب والعزم وإمام الطيبات والخرم ومنبع الحلم والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan